Terasa murah, namun bikin berdarah-darah. Pernah nggak kamu tiba-tiba merasa uangmu habis entah kemana? Dompet tiba-tiba menipis, padahal kamu nggak habis beli sesuatu yang mahal. Kira-kira kenapa ya? Coba pikir-pikir dulu, diinget-inget dulu, emang bener kamu nggak habis beli apa-apa? Ya mungkin kelihatannya emang kamu nggak habis beli barang mahal, tapi tahu nggak? Ternyata banyak loh barang yang kelihatannya murah dan nggak terlalu menguras kantong, tapi sebenarnya bikin boncos. Yap, sesuai judul video ini, terasa murah namun bikin berdarah-darah. Lewat video ini, yuk kita bahas barang-barang apa saja yang secara sekilas kelihatan murah, tapi sebenarnya bikin kantong melompong. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Mungkin kamu gak sadar, tapi ada beberapa pengeluaran tersembunyi yang tidak terlalu kerasa tapi ternyata diam-diam menguras habis isi dompetmu. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini uangmu sering lari entah kemana, coba deh dicek. Mungkin tanpa kamu sadar, kamu telah membeli hal-hal berikut. Pertama, langganan streaming olahraga. Kalau kamu pecinta olahraga, misalnya sepak bola, kamu pasti bakalan tergoda buat beli langganan streaming olahraga, iya kan? Terutama di musim Piala Dunia atau musim-musim kompetisi lainnya. Apalagi kalau kamu punya tim favorit, pasti hawanya pengen ngikutin terus tiap pertandingannya. Mau nggak mau, jadi harus berlangganan program streaming olahraga biar nggak ketinggalan update. Tapi pernahkah kamu berpikir, berlangganan streaming pertandingan olahraga tuh salah satu tindakan pemborosan loh? Kenapa? Karena kita nggak selalu menggunakannya setiap hari, setiap waktu. Misalnya aja begini, kamu membayar Rp200.000 untuk berlangganan streaming sepak bola selama 1 bulan. Biaya yang dibebankan ini adalah untuk seluruh jenis pertandingan yang ditayangkan melalui channel tersebut. Tapi kan apa iya kamu bakal nonton semua pertandingan yang ditayangkan? Kan enggak juga, kamu masih harus sekolah atau bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya. Paling banter kamu cuma nonton sekitar 2-3 pertandingan dalam seminggu. Padahal tayangan yang tersedia mungkin sampai puluhan atau ratusan match. Begitu juga dengan berlangganan streaming film. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita pengen berlangganan aplikasi streaming film, toh kita juga butuh hiburan setelah seharian lelah beraktivitas, terutama bagi yang suka nonton film. Tapi aplikasi streaming film kan lebih dari satu. Nah ini masalahnya. Kadang kita tuh suka nggak bisa mengontrol diri dan kebawa tren. Misal nih di sosmed lagi ngetren banget series A, tapi series ini nggak ditayangin di aplikasi streaming film yang kita punya. Akhirnya kita jadi berlangganan aplikasi lainnya. Mending kalau cuma 1-2, kalau sampai 3, 4, 5, ya repot juga. Jadi sebisa mungkin kalau memang mau berlangganan aplikasi streaming film, pilih satu yang memang paling lengkap atau paling memenuhi referensimu, biar kamu gak perlu langganan di aplikasi lainnya. Misal, kamu suka drakor, berlanggananlah di aplikasi yang memang menyediakan drakor lebih banyak. Sebaliknya, kalau kamu suka film-film Hollywood, kamu bisa memutuskan untuk berlangganan aplikasi streaming punya banyak koleksi film Hollywood. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan untuk membayar aplikasi streaming film bisa ditekan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah ngopi dan beli minuman kekinian. Kalian ngerasa nggak sih? Belakangan ini tuh produk minuman manis lagi populer banget, hampir tiap hari. Ada aja minuman manis baru yang trending. Fenomena ini bikin sebagian besar dari kita tumbuh menjadi orang yang jauh lebih konsumtif. Rasanya kayak nggak afdol kalau dalam 1 hari belum minum minuman manis kekinian. Padahal harga minuman manis itu relatif mahal. 1 gelasnya bisa berkisar antara 20-30 ribu, bahkan bisa lebih mahal. Belum lagi tren work from cafe yang mulai jadi pilihan muda-mudi generasi sekarang. Bisa ditaksir lah berapa kira-kira menu yang dijual di kafe. Tentunya jauh lebih mahal dari menu yang dijual warkop biasa. Kalau dihitung-hitung, lumayan nguras kantong banget. Dari minuman manis dulu deh, misalnya kita beli minuman manis kekinian, entah teh tea atau kopi susu. Setiap hari yang 1 bungkusnya harga 20 ribu, seminggu aja udah 140 ribu. Kalau sebulan, ya tinggal dikalikan aja. Bayangkan, dalam sebulan kita bisa keluarkan duit 600 ribu sendiri buat gaya hidup.
600.000 bukan angka yang kecil loh, ditambah lagi beli makanan di kafe. Kira-kira lebih dari 30% pemasukan kita dipastikan habis untuk keperluan yang nggak perlu-perlu banget. Jadi, kalau kita mau menekan pengeluaran, kita bisa mulai dari mengurangi pembelian hal-hal yang nggak perlu. Misalnya, minuman-minuman manis kekinian ini, selain nggak baik buat kesehatan karena kandungan gulanya yang banyak, membeli minuman manis kekinian juga nggak baik buat kesehatan dompet. Ya, kalau emang lagi pengen banget, bolehlah beli. Tapi jangan sering-sering. Misalnya kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau kayak gitu kan kesehatan badan dan kesehatan dompet jadi lebih terjamin. Lalu pengeluaran apa lagi yang kelihatannya kecil tapi sebenarnya menguras dompet? Promo dan diskon marketplace. Loh, kok bisa? Kan namanya promo. Harganya lebih murah otomatis. Kenapa malah jadi salah satu faktor pemborosan? Ya memang sih, barang-barang promo itu jauh lebih murah dibanding harga asalnya. Tapi kadang gara-gara harga yang murah itu kita jadi mudah tergoda. Dan akhirnya nggak bisa menentukan mana barang yang benar-benar kita butuh dan mana yang hanya sebatas keinginan. Akhirnya kita jadi membelanjakan uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat hanya karena terlena dengan yang namanya promo. Ini dia yang masuk dalam tindakan pemborosan. Apalagi sekarang banyak promo yang bentuknya adalah koin, yang mana harus dibelanjakan di aplikasi terkait. Ujung-ujungnya sama aja. Kita bakal nyari benda lain yang gak perlu-perlu amat untuk menggunakan hadiah koin tersebut. Padahal bisa saja loh, kalau dari awal kita memutuskan buat gak beli, toh gak terlalu dibutuhkan juga kan? Satu lagi nih, pengeluaran yang sekilas gak kerasa tapi sebenarnya menguras isi dompet secara perlahan, yaitu biaya bersosialisasi. Apa yang dimaksud dengan biaya bersosialisasi? Maksudnya adalah kita sering banget mengeluarkan biaya untuk nongkrong dan ketemu orang dengan alasan silaturahmi atau sosialisasi. Bukan berarti ketemu orang dan bersosialisasi itu nggak boleh. Coba deh, daripada kumpul-kumpul di kafe mahal dan menghabiskan banyak uang, lebih baik janjian kumpul di rumah salah seorang teman, lalu ngobrol-ngobrol di sana, kan jadi lebih hemat. Dan gak terpaku oleh waktu juga karena jauh lebih leluasa kalau ketemu di rumah. Bisa disimpulkan kalau sebenarnya banyak banget hal-hal yang terasa murah tapi secara nggak langsung bikin kita berdarah-darah. Kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa pengeluaran kayaknya banyak banget, padahal nggak habis beli barang-barang mahal, coba deh koreksi dirimu sendiri. Mungkin kamu melakukan salah satu atau hampir semua hal-hal yang disebutkan tadi. Agar pengeluaran nggak terus membengkak, sebaiknya yuk mulai ubah gaya hidup kita. Prioritaskan hal-hal yang dibutuhkan, dan kalau bisa tinggalkan hal-hal yang gak perlu-perlu banget. Kalau mau bersenang-senang boleh, tapi sebaiknya tetap atur pengelolaan uangmu ya. Coba ingat-ingat lagi, kamu masih berlangganan aplikasi streaming yang mana aja? Apakah aplikasi tersebut masih benar-benar kamu butuhkan sekarang? Kalau enggak, unsubscribe aja. Jangan terbiasa FOMO dan mengikuti tren sampai lupa dengan kondisi keuanganmu sendiri. Yuk benahi agar kondisi keuangan kita makin baik. Nah, demikian penjelasan terkait pengeluaran-pengeluaran yang terasa murah tapi bikin boncos. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya? Sampai jumpa di video selanjutnya.